Waduh, itu kan kalau orang zaman sekarang digituin kan langsung emangnya cuma situ aja yang bisa. Siapa yang mau sembuh? Dipikirnya kita anaknya, istrinya. Begitu punya hati hamba, itu mengguncangkan hati Tuhan. Ya. Kesederhana itu melepaskan apa yang sebenarnya tidak perlu kita pertahankan. Ternyata emang iman itu juga sebenarnya hal yang sederhana harusnya, bukan hal yang complicated ya. Halo, selamat berjumpa kembali dalam IMTV ini. Saat ini kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya tentang kesederhanaan. Kalau kemarin ini sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang definisi kesederhanaan itu. Dan saat ini kita akan belajar tentang bagaimana kita hidup di dalam kesederhanaan. Tentu kan definisi itu harus teraplikasi. Karena kalau seandainya hanya kita ngomong definisi, nggak bisa diaplikasikan, tentu itu tidak ada gunanya juga. Nah, saat ini kita akan belajar, bagaimana sih orang yang hidup dalam kesederhanaan itu, bagaimana caranya kita untuk menampilkan kesederhanaan, namun tidak kehilangan dampak kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan bahas tentang bagaimana belajar hidup sederhana. Nah, siapa dulu nih yang kira-kira mau sampaikan nih tentang bagaimana kita belajar hidup sederhana? Oke, baik. Jadi aplikasi kesederhanaan sebetulnya ya sederhana ya. Ya. Tahu siapa diri kita dan tahu siapa orang lain. Nah, tapi tidak sekedar tahu. Kalau sekedar tahu kan ngintip. Tahu dan belajar untuk menerima siapa diri saya dan menerima siapa orang lain. Jadi tahu dan menerima. Ketika dua prinsip ini ada dalam setiap keputusan apa yang kita kerjakan, saya terlalu yakin disitulah kita bisa powerful karena bekerja dengan kapasitas yang ada. Ya. Itu aja prinsip yang pertama yang dipegang. Jadi dalam kehidupan pelayanan bisa saya masuk. Saya tahu Diki yang kelebihan dan kekurangannya, dan saya tahu Bro Sandy kelebihan dan kekurangannya. Selama saya ingin mengerjakan kekurangan saya yang tidak ada dan tahu kelebihan Bro Sandy, saya harus berani untuk yang tadi belajar bersinergi, bahkan bisa jadi powerful. Tapi yang gawat gini, saya tahu kelemahannya, tapi ingin belajar menjadi Bro Sandy. Ini nggak bisa dan perlu yang namanya kerendah hatian. Kerendah hatian tuh tahu siapa diri saya dan orang lain, bukan hanya tahu, tapi apa tadi? Ngambil keputusan dan bekerja sama. Wah, ini yang disebut berkat dari surga itu siapapun mengalir luar biasa. Nanti bisa diterangkan dengan contoh-contoh yang lain. Jadi memang kayak gambaran tubuh ya. Tubuh juga punya fungsinya masing-masing. Mungkin orang bisa sih melatih jalan pakai tangan, tapi kan nggak akan selamanya bisa begitu karena memang jalan itu fungsinya dari kaki gitu ya. Nah, ini memang kita tahu bahwa belajar sederhana itu tahu siapa kita. Dan bagaimana tahu siapa orang yang ada di sekitar kita. Betul. Dan tidak cukup sampai situ, tapi kita mensinergikan kelebihan dan kelemahannya masing-masing untuk sebuah tujuan. Betul. Oke. Kira-kira siapa lagi nih? Oh, udah siap-siap. Siap-siap. Ya, mungkin dari saya menambahkan kesederhanaan dengan kaitannya hidup sebagai orang percaya ya. Oke. Hidup sebagai orang yang beriman. Karena saya melihat gini, hari-hari ini banyak orang tuh struggle dengan iman. Padahal mereka ikut Tuhan tuh sudah cukup lama, tapi kelihatannya mereka tuh nggak punya iman yang seperti yang seharusnya gitu. Karena apa? Karena memang hidupnya nggak sederhana. Ternyata memang iman itu juga sebenarnya hal yang sederhana harusnya, bukan hal yang complicated ya. Kenapa? Karena saya ingat hamba Tuhan bernama Smith ya. Smith Wigglesworth pernah cerita begitu. Rasul iman ya. Ya, dia rasul iman. Dia bilang begini, ikut Tuhan itu sederhana. Tuhan ngomong apa, saya melakukan. Itu sederhana. Makanya kenapa dia tuh bisa dipakai Tuhan sedemikian rupa sampai
imannya itu memberkati banyak orang. Yes. Coba bayangin kalau dia complicated, dia jadi hamba Tuhan complicated, akhirnya jemaatnya ikut complicated gitu ya. Benar nggak? Tapi dia benar-benar sederhana sekali. Nah, ini yang mesti dibangun, bagaimana kita punya hubungan tuh sebenarnya dengan Tuhan kan sederhana. Ya nggak? Bahwa kita tuh tadi kita tahu siapa kita, gitu? Iya, iya. Dan kita tahu siapa Tuhan kita. Lalu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengizinkan suara Tuhan itu terus bicara sama kita. Itu membuat kita tuh akhirnya jadi sederhana, sebenarnya simpel. Dan iman itu bekerja luar biasa. Ya. Saya ada contoh ayat satu Ya, ya, ya. boleh saya bagiin ya. Ini dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10 ya, sampai ayat yang ini tentang Naaman, lucu ini ya. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Sederhana nggak? Ya. Sederhana kan? Iya. Si Naaman ini datang karena dia dengar ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Datang dan cuma disuruh pergi mandi 7 kali, sederhana. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah dan ia pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Singkat cerita, dia balik lagi mandi, sembuh. Iya. Sederhana. Sederhana, benar. Wah, menarik itu, kisah itu membukakan sebenarnya bahwa kadangkala yang menjadi hambatan di mana mujizat Tuhan terjadi karena kerumitan pikiran kita. Jadi kita terlalu rumit memikirkan bagaimana Tuhan melakukan sesuatu, bahkan seolah-olah kita bisa seringkali melihat gini, kita ngatur Tuhan bagaimana caranya dia menolong kita. Kita ngatur Tuhan nolong saya harus begini. Padahal Tuhan punya cara yang mungkin gak serumit yang kita pikirkan untuk menolong kita. Nah, disitulah kita harus belajar tentang bagaimana iman, gitu ya. Iman itu memang simpel. Betul. Dengar Tuhan, apa yang Tuhan ngomong, kerjakan. Iya. Sesimpel itu bagaimana mengaktifasi iman kita ya, luar biasa. Nah, saya Wah, jadi menarik. ingat waktu Bro Diki telepon kita malam-malam suruh doain anak kecil. Oh iya. Yang di Beberapa ICU, hari lalu ya. kritis, Iya. sakit. Ya gini, kalau kita orang yang complicated, rumit, kita akan gini, ini anak udah kritis, minta didoain. Kalau kita pikirin rumit, kalau nggak sembuh gimana? Kita udah doain. Ini mah memang susah apa? Ya saya belajar di situ. Sederhana, udah aja doain, lepasin aja. Bagian kita ya, Lepasin aja bagian kita, biar Tuhan yang kerjakan. Good. Dan itu akhirnya kan cuma Luar beberapa biasa hari Ya. bisa kita Progress, dapat berita dia sudah pindah dari ruang ICU ke ruang biasa. Bahkan saya tambahkan Om Dudung, harusnya hari itu dibawa ke Jakarta dan motor pengen ke Jakarta. Iya, betul. Di satu kota Jogja. Tapi kita berdoa, karena doanya kita, Iya. ternyata beberapa kali halangan tidak bisa ke Jakarta. Bahkan rumah sakit Jakarta pun menolak. Secara logika kan, ini tidak ada jalan keluar. Tapi justru stay di Jogja, malah sekarang sukacita masuk ke ruang biasa, berangsur-angsur pulih. Lanjutan. Menarik. Ya, jadi intinya gini lah, memang di Alkitab tuh semua cerita itu cerita tentang kesederhanaan. Ya. Nggak ada di Alkitab yang sederhana dibikin rumit. Nah, itu kita aja yang Iya, bikin rumit. benar. Harus dengan gini. Ya. Padahal Tuhan mah sangat simpel gitu. Yang tadi Naaman. Ya. Ya kalau kita boleh sebut banyak lah. Di Banyak. Alkitab tuh yang cukup udah sederhana. Perwira gitu. Kapernaum disebutnya. Iya. Nggak ada di antara bangsa Israel pun yang punya iman seperti orang ini. Padahal dia Iya. bukan orang pilihan kan. Iya. Karena sederhana apa, ketika ada hambanya yang sakit Iya. dan datang ke Yesus, pengen sembuh. Yesus bertanya, siapa yang mau sembuh? Dipikirnya kita anaknya, istrinya. Begitu punya hati hamba, itu mengguncangkan hati Tuhan. Nah, jadi gini, ketika nilai-nilai kesederhanaan itu kita hidupi, saya percaya tadi dalam pelayanan pun kita akan menjadi orang-orang yang
bisa ngerti orang lain, ngerti siapa kita, akhirnya bisa kolaborasi kan. Iya. Kenapa pelayanan jadi sangat complicated dan rumit, dan akhirnya yang terjadi ya kerumitan-kerumitan, ya masalah-masalah, ya karena tidak sederhana. Iya. Ya memang saya tahu ada, kita juga tidak menyederhanakan hal-hal yang penting, enggak. Tapi maksud saya, semua itu kalau dibawa sederhana itu akan menjadi enteng. Iya. Menyederhanakan itu bukan berarti menggampangkan sesuatu. Ya, jadi jangan sampai salah artikan bahwa ketika kita bersikap sederhana bukan berarti menggampangkan. Menggampangkan itu berbeda, karena menggampangkan itu sebuah sikap tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau kita sikap sederhana itu adalah sikap yang memang tahu batasan itu, tahu batasan, tahu diri, tahu diri siapa kita dan siapa Tuhan. Itu yang penting buat setiap kita. Menarik. Kayak saya ingat tadi kisahnya ini ya. Karena kan sederhana itu harus bicara tentang sesuatu apa yang ada di sekitar kita, bukan yang jauh dari kita. Ketika Yesus mau menyembuhkan orang buta, ambil tanah, ludahin, sembuh tuh. Bukan masalah tanahnya dan itunya, bukan itu. Tapi itu kan bicara tentang sesuatu yang memang untuk melakukan sesuatu, menyatakan sebuah kuasa itu nggak perlu rumit gitu. Betul. Sikap hati yang percaya saja itu sudah lebih dari cukup untuk melepaskan mujizat Tuhan itu. Simple itu ya. Tapi memang dasarnya adalah kita harus tahu dulu siapa kita. Iya, benar. Kalau kita nggak ngerti siapa kita, nggak ngerti bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama, ya itu kesederhanaan tidak akan pernah terbangun dalam kehidupan kita. Ya kalau saya mau nambahin, kan ini lagi booming ya, makan odading jadi Iron Man. Rasanya odading mang oleh. Nah maksudnya begini, kesederhanaan ini adalah sebuah value yang ditolak sama Superman. Kalau Superman semua bisa, kalau orang sederhana saya tidak semua bisa. Makanya makan odading jadi Iron Man, melakukan kesederhanaan jadi Man of God. Yes, menarik. Ada satu kisah di dalam Alkitab tentang bagaimana orang kaya masuk kerajaan sorga. Itu digambarkan tentang bagaimana lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Nah, kesederhanaan itu membuat kita akan lebih mudah melepaskan atribut. Nah, itu atribut kita. Seringkali kan orang tuh yang bikin berat untuk berkolaborasi, bersinergi itu karena kita pegang atribut nih. Kadang atributnya berupa gelar lah, jabatan lah, kekayaan lah. Siapa lu? Siapa gua? Kadang-kadang wah itu tuh yang membuat kita tuh sulit untuk melepaskan sesuatu yang sebenarnya kita harus bisa lepaskan ya itu. Itu yang seringkali membuat kenapa Tuhan ngomong lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk. Bukan masalah keadaan kaya miskinnya sebenarnya, tetapi bagaimana dia belajar kesederhana itu melepaskan apa yang sebenarnya tidak perlu kita pertahankan. Tadilah bukan berarti tidak punya apa-apa. Mungkin orang sederhana punya segalanya, harta punya, pendidikan punya, intelektual punya, tapi tidak merasa memiliki apa-apa. Itu contoh kesederhanaan melepaskan apa yang ada itu contoh perempuan Sirofenisia. Perempuan Sirofenisia kan anaknya kerasukan roh jahat. Dia tahu Tuhan Yesus datang, dia minta Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan, ya memang waktu itu Tuhan ngomong gini, ya biarkan anak-anak kenyang dulu, karena tidak patut memberikan roti ini kepada anjing. Waduh, itu kan kalau orang zaman sekarang digituin kan langsung emang ini cuma situ aja yang bisa. Tapi perempuan Sirofenisia ini kan dia cuma bilang, ya nggak apa-apa Tuhan, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari minyak Tuhan. Itu powerful. Itu kan melepaskan atribut. Sehingga dengan pemikiran sederhana, tindakan sederhana, mujizat terjadi buat anaknya. Nah kadang-kadang kita yang bikin ribet, akhirnya banyak hal yang Tuhan janjikan, yang Tuhan mau lakukan terobosan dalam kehidupan kita tidak terjadi. Karena kita terlalu rumit. Terlalu complicated hidupnya. Kadang dalam konteks pelayanan kita tuh masih ribut seringkali ya. Masih
berkutat soal kadangkala prosedural, aturan. Jiwa-jiwa yang perlu dilayani misalnya udah sekarat nih. Orang kita masih ribut prosedur, yang ini udah sekarat nih. Pembahasan selesai, udah mati duluan. Dan terjadi banyak. Banyak terjadi karena. Jadi kita lihat gini, Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Ahli Taurat ributnya apa? Pasti. Hari Sabat nggak boleh menyembuhkan. Hari Sabat begini ada aturan yang nggak boleh melakukan. Yesus nggak pusing dengan itu. Ini jiwa-jiwa perlu disentuh nih. Ini perlu disembuhkan. Sembuhkan saja. Itu. Nggak ribut prosedur. Bukan berarti kita tidak menghargai prosedur. Tetapi kita perlu melihat bahwa ada sesuatu yang esensi di dalam apa yang kita kerjakan. Bicara tentang bagaimana memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Seringkali yang menghambat mereka berjumpa Kristus, kerumitan. Betul. Kerumitan yang seringkali hal-hal yang simpel aja menjadi rumit. Jiwa-jiwa udah pusing duluan dengan masalah perdebatan yang ada gitu. Betul. Karena mereka sebenarnya butuhnya kasih itu sederhana. Gitu. Oke. Kira-kira apalagi yang mungkin perlu ditambahkan tentang bahasan bagaimana hidup sederhana? Saya dari seri tadi terakhir saya merasa gini bahwa kita sedang ada di satu zaman yang complicated di hari-hari ini. Dan tiba-tiba di hati saya tuh merasa begini bahwa ini waktunya Tuhan akan munculkan orang-orang yang sederhana untuk membawa perubahan. Jadi saya percaya teman-teman, pemirsa, semua yang mendengar share ini, kalau kita menjadi orang yang sederhana, kita buka hidup kita sungguh-sungguh buat Tuhan, Tuhan bisa pakai kita luar biasa. Amin. Dan kita akan melihat semua yang jadi rencana Tuhan akan mengalir lewat orang-orang yang sederhana. Amin. Kita mesti bangun mereka. Betul. Dalam pelayanan ini. Fokus kita benar-benar mesti membangun orang-orang, karena banyak orang-orang yang sebenarnya sedang dalam keterpurukan. Tapi kalau mereka diajarkan tentang kesederhanaan ini, terus mereka meresponi Tuhan dengan baik, mereka bisa dipakai Tuhan luar biasa. Wow. Itu jadi PR kita, para pemimpin, para leader, benar-benar harus fokus kepada membangun orang-orang seperti ini. Jangan hanya sibuk dengan acaranya, dengan apapun, yang akhirnya tidak mempersiapkan generasi untuk meresponi Tuhan di akhir zaman ini akan bergerak dengan luar biasa. Seperti Yesaya 61 yang berkata bahwa bangkitlah sebab terangmu sudah terbit. Dunia sedang mengalami kegelapan tapi terang Tuhan terbit atas. Itu yang saya rasa Tuhan mau beri roh itu buat kita supaya kita bisa membawa hal yang besar lewat kesederhanaan. Oke. Luar biasa, saya percaya ini bukan hanya sekedar topik yang dibahas hanya memperlengkapi kita untuk menjadi tahu, tetapi ini akan membuat kita mengalami sebuah keadaan di mana kita sebagai orang-orang yang belajar menghidupi kesederhanaan ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan rindukan terjadi atas gerejanya. Oke, Sobat IM, kita sudah membahas tentang masalah kesederhanaan, topik kesederhanaan ini. Saya percaya ini membuat kita tidak hanya sekedar tahu, tetapi kita akan menjadi kepanjangan Tuhan untuk melakukan kehendak dan rencananya atas gerejanya. Dengan apa? Sikap hati yang sederhana. Ya, mungkin itu saja. Kita akan berjumpa lagi di bahasan berikutnya. God bless.